warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wassalawatullahi al-barri ar-rahim wal malaikati al-muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya karena saking banyaknya, sehingga kita patut mensyukurinya dengan tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam maksiat kepadanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 273. An Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ibnu ukhtil qaumi minhum aw min anfusihim. Anasin sangking Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sangking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa kanjeng Nabi ibnu ukhtil qaumi utawi anak lanange dulur wadone kaum iku minhum setengah sangking kaum au min anfusihim utawa sangking awak dhewene kaum. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, anak laki-laki dari saudara perempuannya kaum itu adalah bagian dari kaum itu, atau
dari bagian dari diri mereka. Hadirin rahimakumullah. Pertama, lafadz au dalam hadis au min anfusihim, au di situ adalah asyakku minar rawi. Jadi keraguan itu berasal dari rawi. Karena lafadz au atau itu menunjukkan keraguan. Apakah lafadz hadisnya itu ibnu ukhtil qaumi minhum atau ibnu ukhtil qaumi min anfusihim. Nabi apakah mengatakan minhum atau min anfusihim? Yang ragu bukan Nabi, tetapi yang ragu adalah perawi dari hadis ini. Artinya lupa, yang pas itu Nabi mengatakan minhum atau min anfusihim. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa anak dari saudara perempuan yang biasanya dalam faraid itu disebut sebagai zawil arham. Zawil arham itu saudara atau kerabat dekat tetapi tidak memiliki bagian warisan. Tidak memiliki bagian warisan baik dalam furud, yaitu bagian warisan yang sudah ditentukan setengah, seperdelapan, seperempat dan seterusnya, itu tidak mendapatkan, dan juga tidak mendapatkan ta'sib atau asobah. Jadi itu namanya zawi al-arham atau zawu al-arham, yaitu kerabat dekat yang tidak memiliki hak waris, yaitu baik itu hak waris yang sudah ditentukan, yang disebut dengan furud, atau asobah, itu tidak mendapatkan keduanya. Nah, di antara mereka zawil arham itu adalah saudara perempuan, anak dari saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan, anaknya, anak laki-laki dari saudara perempuan saya, itu namanya zawil arham. Enggak punya bagian warisan dari saya. Seandainya saya mati, kemudian anak laki-laki dari saudara perempuan saya tidak memiliki bagian warisan baik dari farad atau furud maupun asobah, nggak dapat. Demikian juga anak laki-laki dari anak perempuan. Anak perempuan kemudian dia punya anak laki-laki, dia juga zawil arham, tidak memiliki bagian warisan. Hanya saja mereka itu adalah juga kerabat. Mereka kerabat dekat juga, dikatakan kerabat. Makanya dikatakan ibnu ukhtil qaum itu minhum. Jadi anak laki-laki dari saudara perempuan itu adalah bagian dari kaum itu. Artinya masih kerabat, masih kerabat dekat yang hak-haknya harus dipenuhi. Misalnya nggak boleh menyebarkan rahasianya, kemudian harus saling tolong-menolong antar kerabat. Kalau misalnya membantu, maka termasuk yang didahulukan, berlaku lemah lembut kepadanya dan seterusnya. Itu berlaku hak-hak kerabat itu berlaku. Tetapi hak waris itu tidak. Itu maksud dari hadis Nabi ibnu ukhtil qaumi minhum atau ibnu ukhtil qaumi min anfusihim. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Sa'adin radhiyallahu anhu, maksudnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. An Sa'adin ay an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, sami'tu wa syukrungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi
fal jannatu alaihi haramun. Sami'tu was krungu sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi, man utahi sapane wong iku idda'a ngaku-ngaku sapa man ila ghairi abihi maring sakliyane bapake man, wa huwa lan utawi man iku ya'lamu ngawruhi sapa man annahu satemene ghairu abihi iku ghairu abihi sakliyane bapake man. Fal jannatu mangka utawi swarga alaihi ing atase man iku haramun haram. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku-ngaku pada selain ayahnya dan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga bagi dia itu haram. Ini yang disebut dengan al-intima ila ghairi abihi. Al-intima ila ghairi abihi yaitu mengaku-ngaku atau mengakui orang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya. Si A itu anaknya si B, bukan anaknya si C. Tetapi dia mengaku bahwa dia adalah anaknya si C. Padahal sebenarnya dia adalah anak si B. Itu namanya alintima ila ghairi abihi. Nah, alintima ila ghairi abihi itu termasuk dosa, bahkan tergolong sebagai dosa besar, minal kabair. Kenapa? Karena dalam alintima ila ghairi abihi itu mengandung unsur kadzib. Di situ berbohong dia, yang pasti dia berbohong. Karena di sini hukum berlaku jika dia tahu. Jadi si A ini tahu bahwa ayah dia itu adalah si B, tahu. Tetapi meskipun dia tahu, karena si B itu mungkin orang biasa, atau si B itu orang miskin, sementara dia ingin dia ingin dihormati, dia ingin dihargai di lingkungannya, maka kemudian dia menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dengan mengatakan saya adalah anaknya si C, padahal dia anaknya si B dan dia tahu tentang siapa sebenarnya dirinya. Nah, karena ada sebagian anak yang seperti itu, yang dia menisbatkan dirinya pada selain ayahnya sendiri karena malu dan berbagai macam alasan untuk menaikkan statusnya di masyarakat, sehingga dia menisbatkan dirinya kepada orang besar, kepada orang yang bernasab biru. Yang biru itu maksudnya nasabnya bagus, padahal dia bukan keturunan Nabi, tetapi mengaku sebagai keturunan Nabi. Dia bukan keturunan wali, tetapi dia mengaku sebagai keturunan wali. Dia bukan anaknya si fulan, tetapi dia mengaku anaknya si fulan. Dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya. Karena kalau seseorang itu misalnya mengaku saya ini keturunan fulan, maka ada keuntungan pribadi. Pertama, dia akan dihormati. Yang kedua, dia juga bisa mendapatkan duit dari penipuannya itu. Maka harus diwaspadai, jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, kita akui kita anak siapa, kita kita mengakuinya. Karena kita ini menjadi besar bukan karena orang tua, jangan mengandalkan orang tua, tetapi hendaknya kita itu menjadi besar dengan diri kita sendiri, dengan usaha yang kita lakukan, dengan ilmu yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah,
Jadi alintima ila ghairi abihi termasuk dosa besar karena mengandung unsur bohong, kadzib. Nah, ada unsur bohongnya di situ. Pertama itu, yang kedua di situ ada unsur nanti menyia-nyiakan hak orang lain. Menyia-nyiakan hak orang lain. Artinya bagaimana? Ketika ayahnya itu mati, maka dia nggak bisa mewarisi ayahnya. Kenapa? Karena dia nggak diakui sebagai anaknya. Misalnya ayah aslinya si B tadi misalnya itu mati. Karena dia nggak mengakui si B sebagai ayahnya, maka si A ini nggak bisa mendapatkan warisan dari si B. Atau sebaliknya, ketika misalnya si A ini yang mengaku-ngaku ini mati dan dia orang kaya, maka si B nggak bisa dapat warisannya, ayahnya nggak bisa dapat warisannya, padahal ada bagian dari anaknya yang meninggal. Atau sebaliknya yang C misalnya, si C itu mati, maka seharusnya si A kan nggak berhak mendapatkan warisan karena dia orang lain. Tetapi karena si B ini mengaku-ngaku atau si A ini mengaku-ngaku sebagai anak si C, kemudian si A mendapatkan warisan dari si C. Nah, ini diperhatikan bagi orang yang mengangkat anak. Nah, orang yang mengangkat anak itu harus jujur, tidak boleh kemudian berbohong kepada anaknya itu. Nah, dia bukan anaknya kemudian disembunyikan, dia mengaku sebagai bapaknya, bapak kandungnya. Sehingga dalam semua dokumen ditulis dia sebagai bapaknya, padahal bukan bapaknya. Nanti bisa masuk pada kategori alintima ila ghairi abihi. Kalau misalnya si anak itu nggak tahu selamanya, ya yang bermasalah bapaknya, bapak angkatnya. Tetapi kalau anaknya kemudian tahu dan kemudian tetap mengakui bapak angkatnya sebagai bapak kandungnya, maka di sini nanti akan bermasalah untuk dia. Pertama, dia jatuh pada alintima ila ghairi abihi. Yang kedua, nanti dia bisa memakan sesuatu yang bukan haknya. Nah, sesuatu yang bukan haknya. Ketika bapak angkatnya mati, dia pun ikut mewarisi warisannya. Padahal dia tidak berhak terhadap hal itu karena dia adalah orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa alintima ila ghairi abihi itu termasuk minal kabair, tergolong sebagai dosa besar, adalah sabda Nabi, fal jannatu alaihi haram. Surga baginya itu haram. Kalau ada seseorang melakukan itu, maka surga baginya haram. Apa maksudnya? Apa makna surga bagi orang yang melakukan alintima ila ghairi abihi itu haram? Di sini ada dua penafsiran. Sebagian ulama mengatakan fal jannatu alaihi haram, artinya haramun abadan, haram selama-lamanya. Artinya dia tidak akan masuk surga sama sekali. Orang yang melakukan alintima ila ghairi abihi, artinya yang mengklaim orang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, maka orang ini akan masuk neraka selamanya, tidak akan pernah masuk surga. Maksudnya bagaimana dengan pengertian ini? Yaitu apabila seseorang itu menghalalkannya. Jadi dia melakukan alintima, dia mengakui seseorang yang bukan ayahnya, diakui sebagai ayahnya. Kemudian dia meyakini dalam hatinya bahwa perbuatan yang dia lakukan itu boleh. Jadi di sini ada unsur apa? Istihlal, yaitu menghalalkan sesuatu yang haram. Alintima ila ghairi abihi haramun, dengan nas hadis yang kita baca dan sudah wajma alai, sudah disepakati tentang keharamannya ini.
Kemudian apa? Dan dia tahu bahwa hukumnya haram tetapi dia menghalalkannya, maka dia jatuh pada riddah. Dia jatuh pada riddah, maka dikatakan fal jannatu alaihi haram, surga bagi dia itu haram selamanya, dia nggak akan masuk surga selamanya. Sebaliknya dia akan di neraka selamanya karena dia kafir, dia orang yang murtad. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, fal jannatu alaihi haram artinya ma'al awwalin, artinya dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga, karena dia telah jatuh kepada dosa besar yang Allah itu tidak akan mengampuni dosa semacam itu, sehingga dengan sebab dosa itu dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi dia masuk surga tetapi sebelumnya dia dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya tersebut. Itu maksudnya. Laisa ma'al awwalin, tidak bersama orang yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena dia diazab dulu di dalam neraka, baru kemudian dia keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini penafsiran yang kedua. Karena dia dengan itu berarti telah melakukan dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diwaspadai, jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Kita jangan mengklaim nasab kepada seseorang yang itu bukan nasab kita, yang itu bukan ayah kita, kakek kita dan seterusnya. Harus diwaspadai. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu wasngrungu sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi lam yabqa ora tetep minan nubuwati sangking asar kenabian illal mubasyiratu kejaba pira-pira perkara kang gawe bungah. Qalu padha ngucap sapa para sahabat wa mal mubasyiratu wa malan iku apa al mubasyiratu utawi pira-pira mubasyirat. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya iku ngimpi as-salihatu kang bagus. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa, lam yabqa, tidak tersisa dari asar kenabian kecuali al-mubasyirat. Al-mubasyirat artinya jika seseorang melihatnya maka itu merupakan berita gembira bagi dirinya. Jadi ketika seseorang melihat itu maka dia akan mendapatkan berita gembira. Itu yang disebut mubasyirat. Yang tersisa dari asar kenabian itu adalah al-mubasyirat. Kemudian ditanyakan, wa mal mubasyirat? Apa itu al-mubasyirat? Yaitu ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang baik atau mimpi yang benar. Mimpi yang benar yang sesuai dengan kenyataan. Ar-ru'ya salihah diantaranya nanti akan ada hadis berikutnya, yaitu tentang bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk mubasyirat, karena seseorang yang bermimpi ketemu Nabi maka lahum busyra, maka dia mendapatkan kabar gembira
bahwa dia akan mati husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman. Jadi itu yang disebut dengan ar-ru'ya sholihah atau ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang itu benar, mimpi yang baik. Karena nggak semua mimpi itu benar, nggak semua mimpi itu baik. Ada mimpi yang biasa disebut dengan bunga tidur atau apa ya, sesuatu yang nggak memiliki makna sama sekali. Kadang seseorang kita mimpi itu nggak jelas, antara ini itu nggak jelas, dan itu bukan ar-ru'ya shalihah. Tetapi ada sebagian orang yang melihat sesuatu dalam mimpinya yang memiliki makna, meskipun yang bisa memaknainya itu hanya orang-orang tertentu. Nggak bisa seseorang berpegangan pada buku tafsir mimpi atau buku-buku yang bertebaran di pasar tentang takwil mimpi. Misalnya kalau melihat ular misalnya atau dikejar-kejar ular berarti akan ada jodohnya mau datang misalnya. Nggak seperti itu. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu seperti Ibnu Sirin misalnya, beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa menafsirkan mimpi. Itu disebut sebagai al-ilmu ladunni. Ilmu ladunni, ilmu yang didapatkan tidak dengan belajar, tetapi Allah menganugerahkan kepada seseorang yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang biasa nggak bisa mendapatkan ilmu semacam itu. Artinya menafsirkan mimpi itu tidak bisa dipelajari. Tidak ada ilmu yang pasti. Tetapi itu adalah ilmu ladunni yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki dari orang-orang yang bertakwa. An Abi Hurairah, kita lanjutkan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Abu Hurairah, sami'tu waskrungu sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, marra'ani fil manami fasayarani fil yaqadah wala yatamatsalu syaitanu bi. Sami'tu waskrungu sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku ra'ani wis ningali sapa man ing ingsun fil manami ing dalem turu, fasayarani mongko bakal ningali sapa man ing ingsun fil yaqadhati ing dalem wektu jaga ora turu, wala yatamatsalu lan ora nyerupani sapa syaitanu syaitan bi kelawan ingsun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam tidur, artinya bermimpi, maka dia bermimpi melihat Nabi, maka dia akan melihat Nabi fil yaqadhah dalam waktu jaga, di saat dia sedang tidak tidur. Dan syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Artinya dia tidak bisa, syaitan itu merubah wujud menjadi dalam bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam tidur maupun dalam kondisi tidak tidur, syaitan tidak bisa merubah wujud menjadi wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia biasa seperti kita, maka syaitan bisa jadi dia merubah wujud menjadi wujud kita. Dia bisa jadi mampu untuk merubah wujudnya dalam wujud kita. Terlihat tadi kayak, makanya sering muncul misalnya ada seseorang
sudah meninggal dunia. Kemarin sudah meninggal dunia. Tapi ada salah satu dari anggota keluarganya, kerabatnya, lihat. Tadi lewat di depan rumah misalnya. Padahal kemarin sudah meninggal, sekarang kok lewat di depan rumah. Persis. Nah, itu pastinya dia adalah bukan si mayit, tetapi dia adalah syaitan, jin, yang dia merubah wujudnya dalam bentuk orang yang sudah mati. Nah, karena memang dia mampu untuk merubah wujudnya dalam wujud selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Rasulullah, syaitan nggak mampu, dia nggak bisa untuk merubah wujudnya dengan wujud Nabi, baik dalam keadaan di waktu tidur atau dalam keadaan jaga, itu nggak bisa. Sehingga kalau ada seseorang bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia benar-benar telah melihat Nabi. Jadi benar-benar dia telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betulan. Dan itu adalah sebuah karunia, anugerah yang Allah berikan kepada dia. Karena nggak semua orang itu bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dalam mimpi. Betapa banyak orang yang dia hidup, seorang muslim hidup sampai dengan usianya yang lanjut, dia belum pernah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan bahwa melihat Nabi ini sebuah anugerah yang dikhususkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu kepada mereka yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang beriman kepada Nabi, mereka yang membenarkan semua yang datang dari Nabi, mereka yang mau mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, mereka yang mau ikut mendakwahkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lebih dekat dari kemungkinan mendapatkan anugerah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan orang yang misalnya belajar ilmu agama yang pokok saja, dia belajar ilmu agama yang fardu ain saja, dia tidak mempelajarinya. Itu kan ajaran Nabi. Tetapi dia tidak mempelajarinya, apalagi memperjuangkannya. Maka bagaimana mungkin orang yang kayak begini bisa melihat Rasulullah? Meskipun itu mungkin karena dalam banyak kisah, bahkan ada orang non-muslim, ada orang Yahudi yang kemudian bermimpi melihat Nabi sebagai sebab dia mendapatkan hidayah dari Allah. Ada seseorang Yahudi itu yang karena berkah maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia melihat Nabi dalam mimpinya yang menjadikan dia masuk ke dalam agama Islam. Ada juga seperti itu. Karena itu semuanya tergantung pada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dikehendaki untuk diberikan anugerah ini, maka diberikan. Hanya saja pada umumnya mereka yang diberikan anugerah ini adalah memang orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mau memperjuangkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menempuh jalan itu agar kita bisa mendapatkan busyra, kabar gembira, mati husnul khatimah disebabkan dengan bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini disebutkan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia akan melihatku fil yaqadhah, dalam keadaan jaga, tidak tidur. Di sini ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa fil yaqadhah ini artinya nanti pada hari kiamat.
nanti pada hari kiamat indal haud, yaitu di haud, di dekat haud. Seperti yang kita tahu, kita meyakini adanya al-haud. Apa al-haud itu? Yaitu telaga, tempat yang telah disediakan oleh Allah untuk minuman penduduk surga sebelum mereka masuk ke dalam surga. Setelah seseorang menyeberangi sirat, maka di situ kemudian akan menjumpai haud. Setiap nabi memiliki haud. Tetapi akbarul ahwad haudu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang paling besar itu telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang umatnya yang terbanyak dan umat Nabi Muhammad itu yang akan menjadi mayoritas penduduk surga. Dikatakan bahwa penduduk surga nanti akan masuk ke dalam surga secara berkelompok-kelompok, bersaf-saf, yaitu 120 saf. 80 saf dari sekian saf itu, 120 saf, itu adalah saf dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang 40 saf itu dibagi dari umat seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dipastikan itu bukan Wahabi. Karena Wahabi hanya sekelompok kecil yang mengaku sebagai Muslim. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang masuk surga itu adalah sangat banyak. Mayoritas umat Islam, mayoritas umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga. Mereka adalah as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini makna yang pertama, bahwa orang yang ketika di dunia pernah bermimpi melihat Nabi, maka dia akan melihat Nabi dalam keadaan enggak tidur di akhirat, yaitu di dekat haud. Tadi kita katakan Nabi Muhammad punya haud. Haudnya paling lebar, panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan. Lebarnya 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan. Artinya apa? Sangat luas. Kita ke Jakarta saja nggak sampai sebulan. Itu lebih luas lagi jaraknya. Dan di atasnya sudah tersedia cangkir-cangkir sebanyak bintang di langit. Yang nanti yang menunjukkan umat Islam yang masuk surga umat Nabi Muhammad itu jumlahnya sangat banyak. Nah, di situ di dekat haud itu orang akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga. Itu menurut pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang pertama ini lemah. Pendapat yang pertama ini lemah. Kenapa? Karena yang akan melihat Nabi di dekat haud nanti itu bukan hanya orang yang bermimpi ketemu Nabi. Semua umat Islam yang akan masuk surga dan singgah di haud, semuanya akan melihat Nabi. Berarti nggak cocok. Makanya sebagian ulama mengatakan pendapat yang mengatakan fil yaqadzah itu artinya di akhirat ketika di dekat haud, maka itu pendapat lemah. Jadi pendapat yang kuat itu pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa fil yaqadzah itu artinya melihat dengan 2 mata kepala di dunia. Jadi di dunia ini seseorang akan melihat langsung dengan 2 matanya, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Ketika dia akan meninggal dunia, maka dia akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga. Tidak disyaratkan di sini harus dia itu berada di Madinah.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang benar, beliau itu tidak datang kepada kita, tetapi kita yang datang kepada Rasulullah. Nabi itu la yazur, tetapi yuzar. Nabi itu tidak mengunjungi kita, tetapi kita yang mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang bersolawat, kemudian mahalul qiyam, ada yang kemudian meyakini Nabi datang. Nah, pendapat yang kuat tidak seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuzar sebagai bentuk kemuliaan beliau, keagungan beliau, bahwa beliau itu dikunjungi, bukan Nabi yang mengunjungi umatnya. Nah, itu terus bagaimana dengan praktek fasayarani fil yaqadhah? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk memperlihatkan orang yang Allah kehendaki melihat Nabi meskipun berbeda tempat. Jadi semacam ada kaca begitu saja. Kita di Indonesia misalnya, Nabi ada di Al-Madinah Al-Munawwarah, tetap di sana kita bisa melihat tembus pandang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Maha Kuasa untuk itu, bukan sesuatu hal yang sulit. Bahkan sekarang sudah ada alat untuk itu. Misalnya saudara kamu di Makkah pakai visi, itu kita sudah bisa melihat. Kita sudah bisa melihat pakai alat HP, itu sudah bisa melihat orang yang jauh dari kita. Itu pakai alat. Nah, tentu Allah Maha Kuasa, tidak harus memakai alat. Kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah apabila kita mendapatkan anugerah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan berhenti untuk kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan anugerah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Ini masih serupa. An Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawu sapa nabi, man utawi sapane wong iku ra'ani ningali sapa man ing ingsun fil manami ing dalam turu, faqat ra'ani, mangko teman-teman wis ningali sapa man ing ingsun. Fa inna syaitana mangko sak temene syaitan iku la yatakhayyalu ora membo-membo sapa syaitan bi kelawan ingsun. Wa ru'yal mu'mini lan utawi ngimpine wong mukmin iku juz'un bagian min sittatin saking 6 wa arba'ina lan 40 apane juz'an bagiane minan nubuwati saking kenabian. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka benar-benar dia telah melihatku. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa merubah wujudnya dengan wujudku. Dan mimpi seorang mukmin itu adalah bagian dari 46 bagian dari ilmu kenabian. Minan nubuwah artinya min ilmin nubuwah. Min ilmin nubuwah dari ilmu kenabian. Hadis ini masih bagian awalnya masih sama dengan hadis sebelumnya, yaitu tentang keutamaan orang yang melihat Nabi dalam mimpi. Yaitu bahwa orang yang melihat Nabi dalam mimpi itu memang benar-benar melihat Nabi. Berbeda dengan seseorang yang bermimpi melihat selain Nabi. Kalau kita tidur kemudian melihat mbah kita datang misalnya, atau kita melihat seseorang yang
kita suka atau yang kita benci dalam tidur itu misalnya, atau kita melihat hantu setan misalnya di dalam mimpi itu, atau lihat misalnya pencuri atau lihat begal misalnya dalam mimpi, maka itu adalah sesuatu yang bisa salah, nggak melihat yang sebenarnya. Nah, tetapi kalau melihat Nabi, maka itu benar-benar dia telah melihat Nabi. Nah, jika seseorang itu melihatnya, ini sering kita sampaikan ya, jika seseorang itu melihatnya dalam wujud yang asli, sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, persis yang dia lihat itu persis. Tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kulitnya putih, putihnya putih kemerahan misalnya. Jadi rambutnya sebahu atau kadang segini. Rambutnya tidak keriting, juga tidak lurus sekali, tetapi sedikit bergelombang rambutnya. Misalnya kita melihatnya persis dengan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat fisik Nabi, maka dia mendapatkan fadilah yang paling utama, nomor satu, keutamaan yang paling utama. Tetapi apabila seseorang itu melihat Nabi tetapi nggak sesuai dengan sifat-sifatnya, malah yang dilihat itu Nabi dalam misalnya seorang bayi misalnya, tetapi masuk dalam hatinya pada waktu mimpi itu bahwa itu adalah Nabi, maka sebagian ulama mengatakan dia juga mendapatkan fadilah, hanya saja keutamaan yang sebawahnya dari yang pertama. Nah, karena ada juga seseorang itu yang mengaku melihat Nabi, tetapi yang dilihatnya itu enggak dalam bentuk Rasulullah sebagaimana sifat-sifat yang telah dijelaskan. Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi itu menyusun sebuah kitab judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, di antara yang disebutkan di dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat fisik Rasulullah, bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana bulu matanya, bagaimana alisnya, bagaimana mulutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana tangannya, kakinya, itu sudah dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Yang pasti beliau adalah ajmalu khalqillah, makhluk Allah yang paling tampan. Tidak ada yang melebihi ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Kemudian mimpi seorang mukmin itu adalah bagian dari 46 bagian dari ilmu kenabian. Nah, artinya tidak berbohong, tidak bohong. Jadi ada seorang mukmin yang mimpinya menjadi bagian dari ilmu kenabian. Artinya tadi yang kita bahas ar-ru'ya shalihah atau ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Itu yang menjadi bagian, yang menjadi juz dari ilmu kenabian. Tidak semuanya mimpi. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu wasngrungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi baina ana ing dalem antarane utawi ingsun iku naimun wong kang turu uti tu den tekaaken
sapa ingsun biqadahin kelawan wadah, biqadahi labanin kelawan wadah susu. Fasyaribtu nuli, artinya juga ada susunya di dalam wadah itu. Fasyaribtu nuli ngombe sapa ingsun minhu sangking qadahi laban. Hatta ini sehingga satu menit ingsun la arah yakti ningali sapa ingsun ariya ing seger yakhruju metu apa ri min adfari sangking pira-pira kuku ingsun. Summa a'taitu nuli paring sapa ingsun fadli ing luwihan ingsun yakni Umara, ngersakaken sapa Kanjeng Nabi Umara ing Umar. Qalu pada dawuh pada ngucap sapa para sahabat fama awwaltahu fama mangka apa awwaltahu nakwil sapa panjenengan engna ya Rasulullah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi al ilmu. Ini tentang takwil mimpi. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ini mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu adalah ar-ru'ya as-shadiqah. Bahkan mimpi Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Nabi menceritakan bahwa suatu ketika beliau sedang tidur, kemudian ada seseorang yang datang dengan membawa wadah yang berisi minuman susu. Kemudian Nabi meminum air susu dari wadah tersebut. Sehingga Nabi mengatakan, aku melihat bahwa rasa seger, rasa sekar itu keluar dari kuku-kuku, dari kuku-kuku, yang menunjukkan bahwa Nabi merasakan rasa segar yang luar biasa dari minum air susu tersebut. Ini dalam mimpi. Kemudian setelah itu sisa dari air susu itu aku berikan kepada Umar. Para sahabat bertanya, ini kan Nabi cerita tentang mimpi, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mentakwilkan mimpi itu? Kok air susu itu sisanya diberikan kepada Umar? Itu apa maknanya? Air susu itu apa? Engkau mentakwilkannya dengan apa? Berarti Nabi juga bisa mentakwilkan mimpi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-ilmu, itu adalah ilmu. Jadi air susu itu adalah maknanya ilmu. Ketika sisa dari air susu yang ada di wadah itu diberikan kepada Umar, maka berarti ilmu itu diberikan kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar ini juga tergolong sebagai sebagai sahabat yang masuk atau mencapai derajat ijtihad, mujtahid. Selain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau Sayyidina Umar itu minal mujtahidin. Tergolong sebagai sahabat yang mujtahid. Karena enggak semua sahabat itu mujtahid. Enggak semua sahabat itu mujtahid. Sahabat yang enggak berilmu juga ada. Sahabat yang bodoh itu juga ada. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang berilmu tetapi tidak sampai mencapai derajat mujtahid. Sebagian ulama mengatakan bahwa sahabat yang mencapai derajat ijtihad hanya 6. Tetapi ini lemah, pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat mengatakan sekitar 200 sahabat yang mencapai derajat ijtihad. Di antaranya adalah para khalifah yang 4, semuanya itu mujtahid. Termasuk Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dibicarakan di sini. Sedangkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka beliau adalah a'lamus sahabah. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling luas ilmunya. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga
bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.